Jadi Ibu Rusman itu pada suatu hari ketika ketemu sama saya, dia bilang, Ibu, saya kehilangan mobil saya. Saya lapor ke polisi kok, polisi enggak ada perkembangannya sama sekali katanya. Untuk saya tangkap, saya bilang, ya saya akan sampaikan kepada Bapak. Saya sampaikan kepada Mas Sugeng. Mas Sugeng bilang, oke, saya akan urus ini. Dalam sekejap, belum ada seminggu, 2 minggu, mobil kembali. Dan dikembalikan kepada ibu itu. Pada suatu hari, datang bingkisan kecil, diantar kepada saya terus. Saya lihat, itu rantai emas. Kalau saya tidak salah, itu ada beratnya 10 gram ada tuh. Wow. Jadi hadiah dari Ibu Ruslan? Dari Ibu Ruslan, katanya dari Ibu Ruslan untuk ibu. Langsung saya telepon Bapak. Karena mungkin Ibu Ruslan senang mobilnya kembali ditemukan. Ya, mungkin sebagai tanda terima kasih. Tapi saya telepon Bapak, lalu Bapak, ya, serahkan kepada saya. Dengan sopan santun, saya akan mengatakan kepada Ibu itu bahwa tugas polisi itu tugasnya hanya menolong, tapi tidak bisa terima apa-apa. Tugas polisi hanya satu, menolong. Ya. Tidak boleh terima apa-apa. Jangan terima apa-apa. Sebagai terima kasih. Itu tugas polisi itu begitu. Kalau tidak mau begitu, jangan jadi polisi. Selalu Bapak bilang gitu. Selalu. Belajar dari Hugeng malam ini, Mata Najwa belajar dari Hugeng. Saya ingin ke putra kedua Hugeng, Pak Didit. Yang jelas ayahanda pernah menjabat beragam posisi penting. Kalau menurut catatan tuh jadi pernah kemudian Menteri Iuran Negara, urusan imigrasi, sekretaris kabinet, dan jadi Kapolri. Apa enaknya dan tidak anaknya jadi anaknya Jenderal Hugeng? Ya, makasih Mbak. Jadi sampai teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya, itu pernah menyampaikan sama saya, Dit, nggak ada enak-enaknya main sama lo, katanya. Ya saya bilang nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak enak ya nggak apa-apa, tapi begitulah kita, gitu. Karena ya bagaimana kita mau melukai tugas Bapak yang begitu berat. Ya. Memang sebagai anak waktu itu remaja itu seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita punya keinginan dong, tetapi ya hanya sampai keinginan saja. Boro-boro motor, sepeda aja kita nggak dibeliin, ya, tapi kita terima apa adanya. Jadi kalau mau tadi Mbak tanya enaknya apa jadi ini, nggak ada enaknya Mbak. Jadi tidak berasa jadi anak pejabat ya, walaupun jabatannya mentereng, nggak ada. Keluarga Hugeng tidak pernah sama sekali. Karena kita nggak boleh pakai fasilitas apapun, dari baik itu dari kantor maupun misalnya minta tolong ke ajudan misalnya, itu nggak boleh. Minta tolong ajudan nggak boleh? Nggak boleh. Ajudan Pak Hugeng begitu? Ya misalnya kita, Mas tolong dong ini, oh marah dia. Karena? Karena itu bukan wewenang kita, bukan yang kita. itu ajudannya Pak Hugeng, bukan ajudannya Pak Didit begitu ya? Iya. Jadi nggak boleh Mbak, sama sekali nggak boleh. Gitu. Saya juga sempat membaca di buku ini, Pak Hugeng sangat mencintai profesinya sebagai polisi. Ya. Dan walaupun Kapolri itu tetap merasa kalau ada sesuatu di jalan yang tidak beres, ya harus turun langsung walaupun jabatannya sudah Kapolri. Ya, jadi pernah satu saat saya di sekolah itu teman saya kebetulan rumahnya di Bendungan Hilir, lewat di HI Mbak. Sampai di sekolah dia bilang, Dit, saya lihat ayahmu tuh ngatur lalu lintas di HI. Soalnya macet di sana, Dit, Bapak keluar gitu. Udah. Begitu pulang ke rumah Mbak, makan, biasa kita makan sama-sama, sama ajudan, semua sama-sama. Iseng-iseng saya tanya sama Bapak, Pap ngapain sih ngatur-ngatur lalu lintas gitu. Di situ dia marah. Dia marah, dia pukul meja, dia bilang kenapa? Kamu malu? Kamu malu? Dia bilang. Saya walaupun bintang 4, tapi saya tetap seorang polisi. Dan kalau ada hal-hal di jalan
yang tidak semestinya. Saya nggak bisa duduk tenang begitu saja dan tidak ada petugas, itu tugas saya. Sampai sejauh itu. Jadi ya saya nggak berani komentar lebih jauh, saya lebih baik diam aja. Begitu Mbak. Jadi turun mengatur lalu Iya, lintas. turun mengatur lalu lintas. Iya. Integritas Jenderal Hugeng, itu kita banyak sekali mendengar kisah-kisah tentang bagaimana kerasnya menolak gratifikasi, bagaimana kerasnya menolak suap. Tadi kita dengar dari Ibunda yang Mary yang bilang mendapat hadiah tapi kemudian dikembalikan dan sebagainya. Sedemikian sampai saya membaca Pak Didit, ketika Anda masih kecil pun dapat hadiah, takut-takut menerima hadiah itu. Iya betul Mbak, jadi memang kita berangkat dari nggak punya apa-apa, tapi Bapak sudah memberi batasan-batasan kepada kita, sampai merayakan hari ulang tahun pun kita tidak dibenarkan. Sementara saat itu ada tetangga kita di Medan itu, yang satu sekolah sama saya, sahabat saya. Jadi kita sangat dekat, Bapak juga kenal sama orang tuanya. Waktu saya ulang tahun, saya dikasih kapal-kapalan Mbak. Ulang tahun keberapa Pak Didit itu? Ya? Ulang tahun keberapa itu? Itu ke-6 atau ke-7, Oke. ya dapat mainan itu kecil. Saking takutnya saya mainin kapal-kapalan itu di bawah kolong tempat tidur, Mbak. Sampai saya puas, saya simpen lagi di pojokan, baru saya keluar. Kalau Bapak tahu bisa dimarahin, tapi Mbak bisa bayangin, untung kapal-kapalan Mbak yang dikasih. Kalau dia kasih baju sama saya bagaimana? Nggak bisa dipakai kok. Nggak bisa dipakai. Kan? Pasti ditanya. Ya, jadi sedemikian ya, gitu. usia Karena 7 tahun pun jadi Pak Didit sudah. Iya, kita nggak pernah boleh merayakan ulang tahun. Karena Bapak beranggapan bahwa nanti mungkin orang akan mencoba lihat melalui beliau, tidak mungkin, tapi melalui keluarga, anak atau istri dan lain sebagainya. Itu makanya, itu nggak ada. Itu makanya tadi Anda bilang tidak enak jadi anak ya? Nggak ada enak-enaknya. Tidak ada enak-enak. Sama sekali. Anda tadi menyebut Medan, yang juga legendaris adalah cerita ketika Pak Hugeng ditugaskan di Medan sebagai Kadit Reskrim di sana. Dan ketika sampai di Medan melihat rumah dinasnya penuh dengan perabotan yang diisikan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang berusaha untuk menyuap. Iya. Jadi sebelum kita ke Medan, kita di Surabaya, kita tinggal dengan tidak ada punya apa-apa. Jadi begitu kita sampai di Medan, itu rumah besar, penuh dengan perabotan yang mewah, sampai kendaraan dan lain sebagainya. Ternyata kita nggak bisa masuk situ, atau Bapak tidak menginginkan kita masuk rumah, kita tetap tinggal di hotel sampai barang-barang itu dikeluarkan dari rumah. Bapak hanya mau yang tertinggal di rumah itu adalah yang ada tulisannya Inventaris Polri. Itu saja yang boleh di dalam rumah. Akhirnya dikeluarkan oleh semua oleh Bapak, mobil semuanya, lemari, sofa semua keluar. Yang tersisa hanya dipan sama rak anduk, Mbak. Karena itu yang ada tulisannya Inventaris Polri. Yang lainnya itu memang perabotan yang sengaja diberikan Ya. oleh orang-orang yang berusaha Ya. mempengaruhi. Iya, iya. Ada orang Medan di sini, ada Bang Pandan Ababan yang politikus senior yang saya tahu waktu itu menyaksikan sendiri peristiwa itu, betul ya Bang? Iya, iya. Seperti apa ceritanya? Jadi kita lagi naik sepeda di Jalan Abdul Rifa depan rumah mereka Didit ini. Kita lihat kok di tepi jalan ada kulkas, lemari es, ada apa gitu loh. Heran kita, apalagi ribut di rumah itu atau bagaimana. Ditonton. Kemudian ada sofa, dan itu betul-betul aneh, betul-betul peristiwa yang langka gitu loh. Nah kira-kira berapa hari kemudian udah hilang, ada yang ngangkutin lah, ada yang apa gitu loh. Tapi itu menjadi topik pembicaraan di hampir semua keluarga, semua orang Medan. Udah tahu nggak di depan rumahnya ada polisi mau dikeluarin. Jadi itu memang style pengusaha-pengusaha Medan melakukan services terhadap pejabat-pejabat yang ada perkara nggak ada perkara atau bagaimana langsung mereka servis. Langsung, dan biasanya diterima begitu ya? Ya biasanya diterima, alhamdulillah. Ini Jenderal Hugeng beda, Ini dikeluarkan lain. semua. Luar biasa, harus dikasih tepuk tangan itu cerita itu biar jadi contoh. Apalagi Bang Panda, apalagi kisah yang mungkin anekdotal tapi bisa Anda bagi yang menggambarkan karakter Jenderal Hugeng yang begitu ketat, tidak mau menerima upaya mempengaruhi apapun. Ya, saya terus terang waktu jadi wartawan Cina Harapan,
Itu kemudian saya datang ke Mabes Polri, dulu namanya Mabak, terus mau interview dia, tiba-tiba ada pengusaha lari keluar, pakai tas Samsonite, pakai jas. Pak Hugeng setengah mengejar gitu loh. Pak, kenapa Pak? Kenapa itu Pak? Dia bilang, orang itu tidak tahu sopan, orang itu menghina saya. Jadi Pak Hugeng mengartikan orang yang mau menyuap dua itu menghina dia. Dan yang paling dia kesalkan waktu itu, kalau dulu sekarang Barreskrim, dulu namanya operasi, deputi operasi, Katik Suroso. Dia kesel kenapa Katik biarin itu pengusaha masuk di kamar dia. Merasa terhina ketika ada Ya, pengusaha yang masuk dan Saya berusaha. kaget itu ucapannya Pak Hugeng. Saya terhina dengan datangnya dia, mau memberikan lagi apa itu. Itu kulihat betul-betul apa karakternya Pak Hugeng itu amarahnya itu bukan main gitu loh. Itu yang ini. Merasa terhina ketika ada pengusaha yang mau datang dan berusaha menyuapnya. Luar biasa. Kita harus break, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Mata Najwa. Masih banyak kisah-kisah keteladanan yang akan kita dengarkan setelah pariwara. Tetap di sini.